Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku, Mami Kidos. Gimana nih kabarnya semua? Hampir sebulan nih aku nggak upload video karena memang belakangan ini aku tuh lagi bad mood banget, Mams. Dan aku tuh lagi mengumpulkan sekuat tenaga untuk ngedit video dan sekalian voice over. Jadi memang aku tuh sekarang lagi banyak urusan gitu loh, Mams. Dan aku tuh sekarang baru mulai meniatkan lagi untuk rajin-rajin upload ya, Mams ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, Mams, untuk semua di rumah. Karena kebetulan sekarang itu lagi musim sakit juga ya, Mams. Kebetulan anak-anak aku juga lagi pada batuk. Dan ini tuh aku ada di fase yang lagi memang agak repot juga ya untuk ngurus anak-anak gitu. Nah, kali ini aku mau share untuk beberapa menu gitu ya, Mams. Jadi ini tuh aku lagi ada waktu luang, aku lagi mau bikin chicken nugget untuk cemilannya anak-anak. Karena kebetulan aku lagi punya setengah kilogram dada ayam di rumah. Ini mau aku campur aja sama sayurannya, ada wortel, itu udah aku parut untuk wortelnya. Dan aku nanti juga pakai bawang daun seledri itu. Terus nanti juga aku mau bikin untuk sisa dagingnya sama sayurannya itu, aku mau bikin kayak bola sayur gitu biar anak-anak tuh nggak bosen ya makanin terus chicken nugget. Jadi aku mau bikin sesuatu yang beda gitu loh, Mams. Jadi anak-anak itu nggak terlalu terpaku ke satu tekstur aja. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri dari setengah kilogram file dada ayam ini tuh aku pakai setengahnya dulu, sekitar seperempat dada ayam. Terus aku giling gitu. Terus aku tambahin dua buah wortel, itu aku parut. Terus aku pakai juga sedikit buncis dan aku pakai bawang daun seledri juga yang udah diiris halus ya, Mams. Untuk tambahan lainnya ini tuh aku pakai 1 butir telur, terus tambahan tepung tapiokanya 3 sendok makan dan tepung terigunya juga 3 sendok makan. Terus untuk penyedap rasa dan lain-lainnya itu aku pakai blenderan dari bawang putih, terus penyedap rasa, garam dan MSG ya, Mams ya. Untuk takarannya sendiri penyedap rasanya itu sesuai selera aja. Nggak lupa aku masukin juga merica, ini tuh biar kerasa gitu ya untuk rasa pedesnya. Ini nggak terlalu banyak aku masukin, jadi ini tuh aku takarin aja. Dan kalau misalnya memang teksturnya masih belum sesuai keinginannya bunda-bunda di rumah atau Mams semua di rumah, ini tuh bisa ditambahin si tepungnya gitu ya, Mams. Kalau misalkan mau agak keras untuk teksturnya bisa ditambahin tepung terigu, tapi kalau misalnya mau agak lebih lengket, Mams bisa tambahin untuk tepung tapiokanya. Nah, setelah diaduk-aduk rata, terus udah diicipin untuk rasanya, ini aku masukin aja ke dalam food container gitu untuk ngebentuknya. Jadi nanti ini tuh tinggal kita kukus, terus kita iris-iris sesuai keinginan. Oh ya, Mam, sebenarnya nggak setiap hari atau setiap waktu ya aku bisa bikin kayak makanan atau cemilan-cemilan homemade kayak gini di rumah, karena aku tuh butuh waktu untuk bikin kayak gini. Aku tuh biasanya bikin itu kalau misalkan suami aku lagi ada di rumah, lagi libur, atau misalkan kalau misalkan suami aku udah pulang gitu dari kerjaannya dan aku baru bisa santai bikin-bikin kayak gini. Dan biasanya kalau misalkan aku tuh ada waktu luang itu aku selalu cari resep-resep yang gampang, terus bisa aku bikin di rumah dan bahan-bahannya ada gitu ya, Mams. Jadi aku itu nggak terpaku di satu resep aja, karena kebetulan anak-anak itu gampang bosen gitu ya sama makanan. Jadi aku tuh bisa mungkin pinter-pinternya aku aja untuk bikin makanan yang bisa aku bikin gitu loh, Mams. Nah, untuk bola-bolanya sendiri tadi tuh aku lupa untuk videoin. Jadi ini tuh sebenarnya bahan-bahannya sama aja, cuma ditambahin sama irisan buncis gitu, Mams. Terus untuk bentukannya kita bikin kayak bola-bola aja sih seperti biasa, dan langsung kita rebus. Nah, alhamdulillah ini untuk chicken nuggetnya udah jadi. Ini tuh tinggal kita iris-iris aja sesuai keinginan. Terus jangan lupa nanti kalau udah selesai atau udah agak dingin, kita tuh bisa balurin pakai tepung roti gitu ya, Mams. Sebenarnya kalau misalnya dihitung-hitung dari cost atau harga yang kita keluarkan, budget yang kita keluarkan untuk bikin nugget homemade kayak gini dibanding sama beli, itu tuh jauh banget ya, Mams ya. Jauh lebih murah dan jauh lebih hemat. Dan pasti kaum emak-emak atau kaum ibu rumah tangga kayak gitu, kita itu seneng banget kalau misalkan menemukan sesuatu yang bisa mempres budget gitu ya, Mams ya. Ini tuh bisa sekitar setengah harga dari yang kita harus beli gitu, nugget yang beli di kemasan gitu. Karena kalau aku hitung-hitung ini tuh mungkin budgetnya cuma sekitar berapa ya, 30 ribuan lah ya.
30-40 ribuan gitu. Ini tuh udah bisa jadi nugget satu food container besar gitu. Sedangkan kalau misalnya kita beli itu mungkin 30.000 cuma dapat berapa pieces ya Mams ya. Pokoknya bisa dihitung-hitung lah, untuk budgetnya itu tuh jauh lebih murah kalau menurut aku. Dan untuk rasanya sendiri juga ini tuh bisa kita sesuaikan ya Mams, gimana selera kita. Karena kalau misalnya kita beli di kemasan kan belum tentu rasanya sama atau sesuai keinginan kita gitu ya Mams. Jadi aku sih prefer kalau misalnya ada waktu ya udah beli bikin aja yang kayak gini gitu. Pokoknya kita sebagai ibu rumah tangga atau sebagai emak-emak yang kesehariannya di rumah-rumah aja, kita tuh harus menyibukkan diri ya Mams ya dengan hal yang berguna. Karena kalau misalkan kita cuma diam-diam aja gitu, kadang aku juga ngerasa kayak jenuh banget di rumah, terus bosen gitu. Apalagi kita kan nggak banyak hiburan ya Mams ya kalau di rumah. Makanya aku tuh kayak hiburannya ya bikin-bikin kayak gini, atau mungkin lihat sosial media yang bermanfaat kayak resep-resep gitu, atau mungkin tentang ilmu-ilmu parenting kayak gitu-gitu loh Mams. Jadi aku tuh ngerasa sesuatu yang bisa aku lakukan lebih bermanfaat gitu di rumah, daripada aku harus kayak bengong gitu kan. Kejenuhan itu aku tuh sebisa mungkin bisa aku minimalisir gitu loh Mams. Karena mungkin dulunya kebiasaan kerja, jadi kalau misalkan udah diam di rumah kelamaan tuh aku tuh agak cepet bosan ya orangnya Mams, agak cepet boringan gitu loh. Makanya aku tuh sebisa mungkin ngerjain sesuatu hal yang bisa aku kerjakan gitu. Nah, aku juga berharap sih Mams, semoga dengan video-video aku ini tuh selalu bermanfaat dan memotivasi Mams semua di rumah. Apalagi kayak aku nih orangnya kan memang gak bisa diam, terus ditambah sebenarnya kalau dipikir-pikir aku tuh agak banyak kendalanya gitu, karena memang aku kan punya bayi ya Mams di rumah, dan memang dia tuh lagi aktif-aktifnya. Kadang aku juga suka nggak kepegang gitu sama kerjaan rumah, apalagi bikinan kayak gini. Tapi sebisa mungkin ya udahlah, aku tuh kalau ada waktu luang aku bikin gitu. Nah, ini juga untuk bola-bola dagingnya ini udah jadi juga. Ini alhamdulillah, dan ini tuh rencananya mau aku bikin untuk sop gitu ya, campuran sop gitu Mams. Nah, lanjut nih, aku tuh lagi mau bikin juga, kebetulan ini tuh H-2 ceritanya ya, dari sebelum acara syukurannya ponakan aku, ulang tahun ponakan aku sama adik ipar aku. Jadi karena memang stok di rumah itu aku punya bahan-bahannya kayak gini aja. Ini tuh rencananya aku mau bikin kayak pempek gitu. Karena selama ini juga aku suka banget sih kalau misalkan makan pempek, cuma aku itu nggak suka yang terlalu bau ikan gitu ya Mams. Dan setelah aku searching, ternyata kalau misalkan pempek yang tanpa ikan atau tanpa tambahan ikan gitu, itu tuh namanya pempedos. Dan aku tuh mau coba banget untuk bikin pempedos itu ya Mams. Nah, untuk resepnya dan bahan-bahannya nanti mungkin untuk yang pempek ini aku spill aja di description box ya Mams ya, karena ini tuh memang agak banyak gitu untuk bahan-bahannya. Dan ini tuh rencananya aku lagi mau bikin kayak biangnya gitu. Jadi biangnya itu adalah campuran bahan yang nanti bakal kita bikin untuk adonan pempek gitu ya Mams. Ini tuh kita bikin terpisah dulu adonannya, kita tunggu sampai kental gitu, dan nanti kita bakal satuin sama bahan-bahan lainnya. Pokoknya untuk bikin proses pempek ini lumayan lama ya Mams ya. Kita itu harus bikin adonannya dulu, adonan pempeknya, terus belum nanti proses pembentukannya. Dan juga jangan lupa kita mau bikin cukonya. Dan ini proses aku bikin cukonya, ini tuh bahan-bahannya simpel-simpel aja ya Mams. Sebenarnya untuk cukonya ada gula merah, terus karena memang ini bener-bener yang sesuai sama bahan-bahan yang ada di stok kulkas aja ya Mams ya. Dan ini tuh alhamdulillah memang lagi ada banget semua untuk bahan-bahannya. Gula merah dicampur air, terus ada perasan asam Jawa. Terus ini juga aku masukin blenderan bawang putih ya Mams ya. Nggak lupa juga nanti dimasukin untuk blenderan cabai rawit ya Mams ya. Jadi ini untuk tingkat kepedasannya boleh dikira-kira aja ya Mams ya. Jangan lupa juga ya Mams dikasih penyedap rasa. Udah gitu kita aduk-aduk aja ini tuh sampai gula merahnya mencair dan si cukonya mengental dan sesuai dan pas gitu ya untuk rasanya. Pokoknya untuk prosesnya sendiri sih memakan waktu yang lumayan lama. Ini tuh aku sengaja bikin 2 hari sebelum gitu, karena aku pikir itu si syukurannya itu bakal di tanggal 30-nya gitu ya. Ini kebetulan aku sekitar 30 Mei gitu, ternyata keesokan harinya gitu, jadi lusanya di tanggal 1 Juninya gitu. Pokoknya ini tuh benar-benar emang videonya udah lama banget ya Mams ya, dan baru aku bisa edit gitu karena memang kemageran aku yang super banget di bulan ini. Jadi aku mohon maaf banget, ini tuh baru di share sekarang.
Oke Mams, ini tuh aku udah mulai ke proses pembuatan untuk adonan pempeknya. Jadi tadi biang yang udah aku bikin itu aku udah tiriskan. Terus ini tuh udah dingin untuk si biangnya. Terus aku baru masukin dengan tambahan tepung terigu dan juga telur ya Mams ya. Jadi ini tuh sebenarnya stok video yang barengan sama pembuatan short video gitu. Jadi itu tuh tadi ada kayak ala-ala tutup pakai tangan gitu ya Mams ya. Jadi mohon maaf banget kalau misalkan memang video kali ini tuh agak random. Tapi semoga video ini tuh sekali lagi bisa bermanfaat ya Mams ya untuk semua Mams di rumah. Nah, jadi untuk pembuatan pempeknya sendiri ini tuh aku bikin dua macam. Jadi satu pempek lenjer dan satu pempek isi telur gitu ya Mams ya. Dan aku itu sangat seneng banget waktu bikin pempek ini karena aku tuh baru sekali coba dan langsung berhasil. Padahal aku tuh ngerasa kayaknya dulu aku nggak bisa deh bikin kayak gini, tapi setelah dicoba itu ternyata bisa dan berhasil gitu ya Mams. Makanya kalau misalnya kita nggak coba itu bener-bener nggak akan bisa tahu gitu hasilnya kayak gimana. Nah ini tuh hasilnya, ini tuh udah sangat amat bikin aku seneng gitu ya Mams, karena memang dari segi bentuk juga memang nggak sempurna banget, tapi ya ini tuh udah terlihat seperti pempek pada umumnya gitu loh Mams. Oh ya, aku juga dalam syukuran ulang tahunnya ponakan dan adik ipar aku ini, selain bikin pempek ini tuh aku bikin juga untuk bolu sarang semut yang udah aku spill resepnya di video sebelumnya ya Mams ya. Jadi ini tuh bener-bener hasil tangan aku sendiri, hasil karya aku sendiri, karena memang momennya memang berarti gitu ya untuk syukuran kali ini. Terus ditambah aku juga pengen ngasih yang terbaik gitu ya untuk adik ipar aku dan juga ponakan aku. Oke, setelah itu aku juga mau siap-siap karena memang di hari H-nya itu kebetulan di tanggal 1 Juni kemarin ini tuh memang ulang tahunnya adik ipar aku sekaligus syukuran ulang tahunnya ponakan aku. Jadi setelah ini aku akan siap-siap untuk ngerayain syukurannya. Nah ini dia Mams untuk menu kali ini. Jadi ada syukurannya bikin tumpeng atau nasi kuning berserta teman-teman nasinya. Terus ini juga ada puding bikinan adik ipar aku, ada risoles juga bikinan adik ipar aku, berserta bolu-bolunya juga itu bikinan adik ipar aku, karena memang beliau juga pinter banget masak ya Mams ya. Jadi memang untuk kali ini tuh bener-bener hasil sendiri dan kita itu ngerasa senang banget ya setelah bikin hasil sendiri dan bisa dinikmati oleh orang banyak dan bareng-bareng gitu. Nah mungkin untuk vlog aku kali ini segini dulu aja. Ini tuh memang momen kebersamaan yang mau aku share ke kalian dan aku simpan di YouTube gitu sebagai momen-momen nanti mungkin kedepannya bakal kangen sama momen-momen ini gitu loh Mams ya. Terima kasih karena selalu menyempatkan untuk nontonin semua video-video atau vlog aku. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya ya Mams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside